bicaranya bukan hanya semarak kemerdekaan ke-76 ya, karena kita masih terasa atmosfernya, tapi juga kita menyemangati acara yang diselenggarakan oleh PT MSI ini ya teman-teman ya. Saat saya bilang semangat pagi, kita kompak, jawabannya adalah pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Boleh ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Saat saya bilang semangat pagi, jawabannya kompak, serempak, pagi, 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 tetap semangat, luar biasa ya. Kita mulai. Teman-teman, instruksi dari saya dulu, boleh arahkan pandangan, fokus dulu ke saya, baru kita serempak mengatakan hal yang kita sampaikan di awal. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Pagi, tetap semangat. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Wah, luar biasa. Kerasa ya teman-teman ya, atmosfer dari acara pada pagi hari ini, pagi menjelang siang begitu ya. Karena apa? Ini adalah sebuah momen untuk kita semua ya, tanpa terkecuali anak muda, walaupun usia sudah tidak muda, jiwa selalu akan muda begitu ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, ya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan ditinggal, apalagi di ghosting gitu ya, nggak boleh. Maka yuk kita kenalan dulu teman-teman. Kalau berbicara terkait tentang nama, saya punya sebuah ciri khas untuk mengenalkan saya. Ya, saya ini asli dari mana? Yuk kita langsung kenalan. Melaku-melaku nang Jawa Timur, ojo lali, mangan mie sing rasane mantap. Kenal tulur, jadengku Helmi Kahap. Boleh dong kita berikan aplaus teman-teman, buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, karena kami dari Surabaya, saya dari Surabaya, saya semarakan ya, wong Surabayanya untuk bisa mengawali acara kita pada pagi hari ini teman-teman. Acara pada hari ini akan berbentuk series ya teman-teman ya, akan berkelanjutan, akan bersambung begitu kan, karena kalau sebuah acara yang hanya satu kali itu kemudian tidak memiliki sebuah arti begitu ya. Apalagi kita sudah menanti tapi tanpa sebuah kepastian kan pasti juga rasanya garing gitu kan. Maka tidak hanya sekedar sesuatu hal yang dibagikan, tapi teman-teman nanti bisa menindaklanjutnya secara jauh. Acara ini tentu dipersembahkan oleh PT MSI, yang dimana teman-teman di sini MSI juga ada sebuah brand baru namanya adalah MSI Alpha, di mana untuk teman-teman, yaitu teman-teman muda ya, yang dimana di sini untuk bisa mengembangkan diri, merencanakan, mengembangkan potensinya teman-teman dalam berbagai bidang teman-teman ya. Salah satunya adalah perencanaan karir, kemudian ditunjang dengan keterampilan, kompetensi, public speaking, kemudian etika kepribadian, personality development, apapun ada di MSI Alpha ini. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menginisiasi dari PT MSI untuk bisa mengeluarkan branding baru dengan MSI Alpha, sekaligus juga membuat sebuah acara pada pagi hari ini yang bertajuk adalah Career Booster Series, teman-teman ya. Jadi acara pada pagi hari ini yang kemudian kita harus tahu, tadi kan sudah tahu tuh inisiatornya siapa, PT MSI, yaitu MSI Alpha. Nah, MSI Alpha ini seperti apa sih? Kemudian PT MSI ini bergerak di bidang apa sih? Sepertinya kalau saya menjelaskan kurang afdol, maka kita akan langsung berbincang dengan beliau ya. Saya bilangnya Bunda ya, bundanya kita semua. Bunda kita ini memiliki nama lengkap Ibu Dr. Anda Inovianing Tiastuti MM Psikolog. Beliau adalah direktur dari MSI. Boleh dong kita berikan tepuk tangan virtual teman-teman. Langsung kita sambut dengan iringan tepuk tangan. Inilah dia Bunda Novi. Silakan Bun. Selamat pagi. Pagi Bunda. Ini jadi serasa ada gap ya. Enggak Bun. Ya, tak ada gap di antara kita. Tiada dusta di antara kita Bun. Ada gap. Oke, baik. Terima kasih Mas Helmi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir yang pagi acara webinar Career Booster yang diselenggarakan oleh MSI Alpha, dan terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada
narasumber kita pagi hari ini, Mas Antonius gitu ya, pemuda yang luar biasa yang saya harapkan nanti bisa sharing kepada teman-teman muda untuk bagaimana sih orang muda itu harusnya seperti apa kayak gitu, dan karya beliau beliau ya, dan karya anak muda ini yang luar biasa karena dijalankannya juga sebagai bisnis startup di awalnya gitu, kemudian nggak sampai ukuran 5 jari ini sudah berkembang gitu, dalam tidak sampai 5 tahun sudah berkembang dengan pesat seperti itu. Uh, saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera, salam Selamat sehat pagi. buat semuanya. Nah, kenalkan tadi MSI Consultant, founder dan juga CEO dari MSI Consultant. Nah, di MSI Consultant sebenarnya basisnya adalah manajemen consultant dan bisnis gitu ya. Tapi karena sehari-hari dan karena dalam interaksi dengan klien kita, itu ternyata kan populasi anak muda itu sekarang ternyata sudah 60%-an di tempat kerja. Sehingga di tempat MSI sendiri kami juga bekerja dengan teman-teman muda gitu. Nah, dari keseharian yang kita lakukan, terus kemudian melihat sesuatu yang ternyata banyak selain VUCA juga impact dari situasi pandemi seperti ini buat teman-teman muda gitu ya, teman-teman muda tuh yang baru mau lulus, kemudian baru lulus juga, dan mereka yang lagi mau mencari pekerjaan seperti itu. Nah, akhirnya lahir dari spirit untuk mereka yang masih muda gitu ya, dan kemudian dari diskusi intensif teman-teman muda yang ada di MSI, akhirnya kami kemarin istilahnya menelurkan atau mengapakan lah namanya MSI Alpha gitu ya. Jadi MSI Alpha ini semacam, kami harapkan menjadi sebuah entitas yang isinya bukan hanya webinar seperti ini, tetapi kita punya program-program lanjutan, di mana program-program lanjutan ini kita akan bekerja sama dengan para partner. Kebetulan di sesi yang pertama ini kita berpartner dengan empat apa ya, mau dibilang lembaga gitu ya, kayaknya kaku banget gitu ya, dengan 4 entitas juga gitu, dengan yang hari ini dengan Kria, lalu nanti dengan Bright Internship, terus kemudian dengan Level Up, kemudian juga dengan Top Karir seperti itu. Jadi dengan partner ini kita kemudian meng-create acara yang nantinya kita akan bisa kolaborasikan bersama untuk kemudian memberikan satu, informasi lowongan kerja, 2, bisa informasi pelatihan, 3, bisa informasi tentang pemagangan, lalu 4, misalnya bisa juga teman-teman kalau nanti mau melamar kerja atau ketika kita bekerja itu pastinya dibutuhkan portofolio, bukan hanya CV gitu ya. Jadi supaya punya portofolio yang bagus, maka memang sebaiknya kita bukan hanya misalnya aktif di kegiatan-kegiatan kampus, ikut seminar, tetapi kita juga bisa ikut di proyek-proyek yang sifatnya voluntary gitu ya. Terus social campaign gitu. Terus kemudian juga belajar untuk mengajar kayak gitu. Sesuatu yang sifatnya kayak project base, kemudian magang, dan satu kolaborasi yang kami harapkan nanti akan bisa memberikan dampak yang cukup besar kepada teman-teman muda. Gitu. Jadi karena itu buat teman-teman muda yang sekarang hadir, yang nantinya juga yang juga punya teman dan punya komunitas, informasi ini bisa di-share gitu. Karena kebetulan kita punya masa cukup panjang 4 minggu untuk kemudian berkenalan siapa saja sih pendukung dan apa saja yang teman-teman muda ini nanti bisa akan dapatkan kegiatan ini. Dan selanjutnya juga yang kita berharap bahwa teman-teman muda ini akan punya sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang, yang misalnya sedang kuliah gitu ya, yang kemudian sedang baru lulus gitu, punya sesuatu yang lebih, karena di sana nanti para partner kita akan memberikan informasi-informasi yang penting yang diperlukan nanti ketika akan bekerja. Nah, ini sudah muncul ini slide-nya tentang MSI Alpha gitu ya. Terus mungkin teman-teman bisa dibantu di next slide. Nah, ini media pengembangan diri ya. Jadi MSI Alpha ini sebuah entitas untuk pengembangan diri dan karir buat teman-teman muda gitu, supaya lebih siap menghadapi tantangan di kompetisi industri 4.0.
Lalu kemudian proyek-proyek kita next. Ini di bawah MSI, Mandat Solusi Integra Consulting kami. Nah, kemudian yang berikutnya, nah yang tentang MSI Alpha tadi itu, kenapa kami milih Alpha? Mungkin itu ya, ini saya akan menjelaskan kenapa kita pilih MSI Alpha gitu, karena Alpha ini sebenarnya ada di beberapa bahasa gitu, tapi saya suka dengan yang dari bahasa Yunani ini karena artinya itu awal, pertama gitu, juga lambang dari mutu, dari keunggulan dan juga sesuatu yang menonjol gitu seperti pemimpin seperti itu. Dan karena itu kami harapkan teman-teman muda yang punya semangat, punya energi, punya spirit, punya kreativitas ini bisa bergabung di sini gitu, dan kemudian yang sudah punya itu akan menjadi lebih berkembang. Seperti itu. Lalu kita berkolaborasi, tadi saya sudah jelaskan dengan para expert, kemudian dengan expert dan para partner, dan kami harapkan nanti di kesempatan yang lebih luas lagi, di berikutnya kami akan bekerja sama dengan instansi-instansi atau asosiasi pengusaha gitu ya. Jadi kami nanti akan sambungkan ke sana karena supaya kesempatan untuk magang itu juga bisa terbuka lebar di sana. Seperti itu, dan kami punya program-program seru, peningkatan skill, terus kemudian juga kita punya kesempatan sharing dengan expert. Nah, nanti di sesi berikutnya nanti teman-teman MSI Alpha akan menjelaskan tentang apa saja sih program-program MSI yang nantinya teman-teman bisa join gitu ya. Di awal ini memang kita masih dalam bentuk webinar, tetapi nanti kami punya program-program yang bukan hanya pelatihan, tetapi juga workshop yang lebih ada prakteknya gitu ya. Bentuknya bisa masterclass, bisa bootcamp seperti itu, di mana nanti ada juga mentornya di sana gitu. Nah, ahlinya tuh di ini Mas Anton ini MP ini yang hari ini akan menjadi narasumber di hari pertama. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Terus jangan lupa sampaikan kabar bahagia ini kepada teman-teman yang lainnya gitu ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat. Teman-teman yang di kampusnya tolong diinfo, kita ada hadir setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai sekitar jam setengah 12 seperti itu. Dan acara ini juga nantinya kita berharap bahwa akan bisa bekerja sama atau bisa mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di Millennial Job Center. Dan karena itu kemarin kita sudah sampaikan kepada Pak Wagub dan beliau berkenan, meskipun ya kita belum merealisasikan program apa yang nanti akan kita bisa support di sana. Seperti itu. Tapi tadi mungkin Mas Hilmi nanti akan menjelaskan, beliau mohon maaf karena pada saat yang bersamaan Pak Wagub, Mas Emil Dardak saat ini sedang ada kegiatan yang bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau lagi menjadi ketua sidang karena ada Kongres Musyawarah Nasional Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan beliau sebagai ketua IPHI di Jawa Timur harus memimpin sidang karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Helmi. Saya pilihkan host dan moderator yang juga orang muda supaya energinya sama, bisa mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terima kasih semuanya, mohon dukungan supaya acara kami yang selanjutnya juga lancar dan program-program yang kami lakukan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan, aplaus secara virtual teman-teman atas sambutan ataupun beberapa hal yang tentu bisa mengenalkan kita lebih dekat dengan PT MSI Magnet Solusi Integra yang dimana punya brand baru begitu ya, yaitu MSI Alpha untuk kita semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, yang dimana tidak ada sekedar webinar aja, kelas-kelas secara highlight aja itu enggak teman-teman, tapi juga ada tindak lanjutnya. Apalagi di sini juga menjanjikan untuk bisa nantinya kita magang di beberapa rekanan-rekanan dari MSI begitu ya Bunda ya. Jadi silakan diikuti empat series ini teman-teman, yang dimana kita awali dari Mas Antonius MD ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bunda juga bagaimana bahwa acara pada hari ini harusnya dibuka oleh, saya bilang adalah Mas Wakil Gubernur ya, karena sangat familiar dengan kita ya teman-teman, yaitu Pak Emil ya, Pak Emil Elestianto Dardak, lebih akrab seperti itu. Kemudian tidak menjadi sebuah hal yang kemudian berkurang karena apa? Karena beliau akan hadir. Hadirnya kapan? Hadirnya adalah
tanggal 28 Agustus, betul ya? 28 Agustus 2021. Di situ beliau nanti akan menyapa kita kembali. Jadi jangan hanya teman-teman saja yang hadir, ajaklah yang lain ya, ajaklah yang lain untuk bisa bergabung, untuk bisa berbagi kebaikan dan informasi yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu teman-teman. Yuk teman-teman, kita awali dengan sebuah pembahasan yang ini menjadi sebuah dilema ya, dilema bagi kita semua para anak muda begitu teman-teman. Hari ini, momen saat ini kita lagi di pandemi begitu teman-teman ya. Semua serba tidak pasti. Hubungan sudah tidak pasti sama doi gitu kan, apalagi pekerjaan, karir. Waduh gitu ya. Ini rasanya semua jadinya mumet gitu ya. Maka jangan cari sesuatu yang kemudian hanya sekedar janji teman-teman, tapi carilah sesuatu yang pasti, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi carilah sebuah hal yang nyata. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama dengan satu narasumber kita. Sudah kenal teman-teman sama beliau? Kalau belum kenal, kita akan lebih mengenalkan. Kalau sudah kenal, akan lebih akrab begitu ya. Kita akan menyebut beliau sebagai seorang co-founder dari Kria. Coba deh diintip, stalking dulu Instagramnya, kria.global. Tapi kalau ingin lebih kenal, boleh langsung klik gitu ya di websitenya kria.id. Semua di sana tuntas bisa tahu teman-teman. Jadi nggak usah kepo-kepo gitu ya. Kalau kita biasanya kepo stalking mantan gitu kan, atau stalking doi yang baru kita mau kenal gitu kan, itu boleh. Tapi kalau ini tidak hanya sekedar sekilas dua kilas begitu ya, tapi di sini memang untuk bisa berkarya, berinovasi, berkreasi, inilah sebuah dedikasi yang kemudian ada yang namanya Kria. Bagaimana kreativitas kita bisa tersalurkan dengan baik, bagaimana pula inovasi-inovasi kita tidak hanya berhenti dalam sebuah ide, begitu ya teman-teman ya. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama merencanakan karir, teman-teman. Karir bisa pekerjaan, usaha, begitu ya teman-teman ya, di saat momen seperti yang saat ini. Maka dari itu langsung saja kita berkenalan dengan co-founder dari Kria. Langsung kita sapa Mas Antonius MB. Selamat pagi Mas. Masih di mute Mas, masih di mute. Bener ya, masih di mute. Mas Anton masih di mute suaranya. Kita masih menunggu Mas Anton. Sambil kita masih menunggu Mas Anton, teman-teman, nanti pemaparan dari Mas Anton 30 menit maksimal. Nanti kita akan sharing. Jadi teman-teman punya tempat, punya waktu lebih banyak untuk sharing bersama dengan Mas Antonius MB. Mas Anton. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, semangat pagi, Mas. Sudah siap, Mas, sharing dengan teman-teman? Siap dong, siap. Siap ya. Baik, ya. Nanti 30 menit. Teman-teman silakan on cam. Saya tahu memang momen Sabtu weekend seperti ini rebahan menjadi alternatif paling enak, nyaman begitu ya. Tapi dengan on cam sekali waktu sambil masak begitu ya, sambil kemudian apapun yang bisa dilakukan di hari produktif hari Sabtu ini, yuk kita sekali waktu on cam untuk bisa menyapa dan interaksi dengan Mas Antonius MB. Silakan Mas, gimana sih cara kita untuk bisa produktif dan bisa berkreasi, berkarya di masa pandemi seperti saat ini? Silakan, selebihnya nanti kita akan interaksi. Teman-teman sudah ada pertanyaan nantinya langsung bisa di kolom komentar. Nanti kita akan ajak untuk ngobrol langsung ya. Jadi mulai dicicil dari sekarang. Silakan Mas Antonius. Oke, Mas Helmi, terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Saya lebih senang menyebutnya sharing gitu. Untuk yang pertama, saya pengen tahu juga, tadi seperti Mas Helmi bilang, weekend itu juga kan harus produktif. Nah, kali ini produktifnya dengan menggunakan jempol gitu. Saya punya satu pertanyaan yang nanti teman-teman boleh jawab di chat box. Sementara sambil nunggu nanti jawaban-jawabannya, saya akan putarkan 1 menit video tentang Kria itu apa sih. Nah, nanti sambil menonton, teman-teman, pertanyaan saya cuma satu aja, sederhana. Saya pengen tahu teman-teman yang ada di sini apakah mahasiswa atau fresh graduate, ya? Apakah mahasiswa atau fresh graduate? Kalau mahasiswa boleh tuliskan di chat box-nya nanti angka 1. Kalau fresh graduate angka 2. Angka 2. Itu aja dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk nanti kita lihat di kolom chat. Nah, nanti saya akan putarkan sebuah video dari Kria.
Oke, nah ini saya lihat sudah banyak banget yang masuk, tadi sekitar 30-an. Nah kalau dilihat memang rata-rata hampir berimbang ya antara yang saat ini memang sedang kuliah dan juga yang fresh graduate. Di gambaran saya berarti fresh graduate teman-teman ini sedang dalam proses untuk mencari kerja atau mungkin ada yang baru mulai bekerja begitu ya, entah itu di perusahaan atau di usaha sendiri dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih merencanakan karir di era saat ini. Saya menyebutnya era ini adalah era VUCA. Jadi saya salah satu orang yang percaya bahwa saat ini, masa ini, walaupun sebelum pandemi ya, jadi saya menyebutnya VUCA. Nah, VUCA itu apa? Nanti kita coba lihat bersama-sama. Tadi seperti Mas Helmi bilang, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Anton. Simpel aja, boleh panggil Anton. Saya ada di sosial media dengan brand Antonius MB. Kalau dicari di sosial media, saya pakai nama itu. Terus kemudian saya berkiprah untuk pendidikan sebenarnya, jadi root-nya adalah pendidikan, tapi bisa terkoneksi dengan profesional, industri, media, dan teknologi, yang fokus utamanya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, kalau yang saya kerjakan di level nasional, yang mana itu di Indonesia sendiri, saya punya 4 brand ini, ada Kria sebagai main-nya, lalu kemudian ada Kria Academia yang fokus utamanya adalah pengembangan skill abad 21. Teman belajar adalah anak-anak muda yang menemani anak-anak belajar selama pandemi saat ini. Ruang itu adalah co-working space, ada di belakangnya TVRI di daerah Kupang Jaya. Gitu. Jadi kalau ada yang di sekitaran Surabaya Barat, monggo silakan mampir. Oke, itu kalau di Indonesia, sedangkan kalau di internasional, saya salah satu advisory board of World Creativity and Innovation Week. Ini adalah orang-orang yang fokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi, lalu merayakan Hari Kreativitas dan Inovasi Dunia bersama-sama seluruh dunia di bulan April. Nah, kurang lebih profil saya seperti itu. Saya nggak akan banyak ngomongin apa namanya ya, yang sifatnya mungkin terlalu banyak berbau-bau kria, tapi lebih secara umum teman-teman kira-kira kita mau bahas apa sih kali ini. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang memahami VUCA itu apa, kemudian memahami perubahan dunia kerja atau perubahan budaya kerja yang saat ini, terutama selama pandemi. Lalu kita mau lihat bagaimana pengaruhnya VUCA itu terhadap diri kita secara pribadi. Lalu setelah itu kita akan bahas smart career by design. Saya lebih suka menyebutnya by design karena karir kita pun sebenarnya kita yang memilih dan menentukan begitu. Kemudian career portfolio, dan yang terakhir adalah bagaimana bisa memahami itu semua, mengalami itu semua sebagai proses belajar. Nah, mudah-mudahan waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya juga nanti akan mengundang 2 orang anak-anak muda yang ada di area lain di Indonesia. Nanti mereka akan sharing sedikit tentang proyek apa yang mereka kerjakan saat ini bersama dengan Kria. Oke. Nah, yang pertama adalah saya mau cerita tentang hidup saya sedikit. Kalau sebelum pandemi, kerjaan saya itu ada di sekitaran sini, teman-teman. Jadi mungkin kelihatannya fokus di Indonesia ya, karena Indonesia luas sekali ya. Kerjaan saya kalau dulu itu bisa sarapan di Indonesia, snack di pesawat, terus kemudian makan siang di Malaysia, terus setelah itu snack lagi di pesawat, makan malam di Taiwan, terus besoknya geser ke Korea, besoknya lagi geser ke Jepang, dan seterusnya. Kurang lebih kerjaan saya begitu. Jadi emang kerjaan saya. Kelihatannya kalau di sosial media kerjanya traveling mulu. Nah, kerjaan saya memang sebelum pandemi, mulai dari sekitar 2015 saya lumayan aktif untuk pergi ke sana sini di berbagai macam belahan negara ya, terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, fokus saya adalah di pengembangan kreativitas dan inovasi, terutama juga di Southeast Asia, di Asia Tenggara itu sendiri. Nah, apa yang terjadi setelah pandemi?
yang terjadi adalah saya makin mendunia, artinya kerjaan saya muter-muter. Muter-muternya secara fisik di kamar, tapi secara virtual saya berpindah-pindah dari sana sini gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini teman-teman. Jadi setiap orang akan punya banyak sekali perubahan-perubahan, terutama selama pandemi. Nah, berbicara tentang VUCA, sebenarnya ini adalah singkatan, di mana singkatan VUCA itu adalah dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi volatilitas, nggak jelas, terus kemudian berubah sangat cepat, terus udah berubah sangat cepat, kompleks, dia terkait satu dengan yang lain, lalu ambigu, nggak jelas, abu-abu. Ini sebenarnya apa? Gitu. Itu yang terjadi saat ini. Jadi mulai dari zaman saya sharing ke mana-mana terkait tentang industri 4.0 yang digagas oleh Jerman, kemudian mendunia, mengglobal, Society 5.0 dari Jepang, Smart Nation dari Singapura, saya masih tetap menyebutnya adalah VUCA. Walaupun sampai saat ini kita berada di kondisi pandemik, itu juga tetap kondisi VUCA. Ya. Nah, kondisi di mana ya memang semuanya tidak jelas dan semuanya berubah-ubah. Nah, ini banyak sekali, saya sedikit sharing kalau di tempat saya, itu banyak sekali kalau anak-anak muda itu ngomong, ini berubah mulu sih ininya yang mau kita kerjain. Ya, itu adalah salah satu bagian dari VUCA itu sendiri. Lalu secara nyatanya yang kita lihat seperti apa. Jadi kalau teman-teman cukup familiar dengan apa yang ada di sini, yang saya tampilkan saat ini, baru-baru ini kita dengar banyak sekali perusahaan-perusahaan retail yang tutup, kemudian perusahaan penerbangan anjlok, terus kemudian yang satu yang di bawah ya, salah satu resto cepat saji. Kalau dulu zamannya saya kuliah itu mau part time di sana itu harus diukur dulu tinggi badannya gitu ya, kelihatan kayak eksklusif banget bisa kerja di situ walaupun sebagai pelayan misalnya, tapi kayaknya bagus banget gitu dengan tinggi yang baik, kemudian wajah yang menawan dan lain sebagainya. Tapi memang saya ditolak teman-teman pada waktu itu karena tingginya tidak memenuhi. Nah, saat ini yang terjadi apa? Yang terjadi mereka justru memilih strategi untuk turun ke jalanan untuk memasarkan jualannya. Jadi jomplang banget ya yang terjadi. Kalau yang di tengah-tengah mungkin udah sangat familiar, saat ini kita juga melakukan hal tersebut. Terus kemudian kalau di sebelah kanan itu bagaimana teknologi digital berkembang sampai saat ini, apalagi dengan adanya pandemi itu berkembang terus. Lalu yang terakhir adalah ya ketika kita masih banyak ngobrolin yang sana sini, teman-teman kita di luar sana itu udah sampai Mars, udah ngomongin bulan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bagian-bagian yang terjadi selama proses VUCA itu sendiri. Oke, nah saya mau buka data sedikit. Ini saya ambil dari kata data yang dirilis di 15 Januari 2021, mencoba menggambarkan apa sih yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama bagaimana mereka memperlakukan karyawannya. Untuk saat ini dihimpun dari katadata.com, mereka mengambil dari BPS. Ini adalah gambaran di mana masih banyak memang di bulan Juli sampai September, ini kan masih tahapan awal-awal ya pandemi di tahun lalu, masih bisa mempertahankan pegawainya di sini. Kemudian tidak terlalu banyak yang bertambah. Lalu kemudian kalau di sini kita lihat datanya, jumlah iklan lowongan kerja itu salah satu indikator ya bahwa perusahaan itu butuh tenaga kerja ya dengan adanya iklan tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sini kuartal 1 itu kan berarti masih di awal-awal 2020, kita masih belum heboh banget dengan yang namanya pandemi pada waktu itu. Jadi dengan COVID-19 gitu. Jadi masih sangat tinggi. Kemudian anjlok seanjlok-anjloknya ya, yang dari 34.000 sekian turun menjadi 13.000 sekian. Ini kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu merespon dengan kondisi saat ini. Nah, ini bagaimana itu kemudian berubah di perusahaan itu sendiri. Saya ambil kalau dari 3 teratas di sini, bekerja dari rumah tentunya itu hampir semuanya dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kalau di sini dilihat 91,7%, kemudian karena bekerja dari rumah maka digitalisasi itu langsung digenjot, sekitar 75% perusahaan merespon seperti ini, kemudian fokus juga pada otomatisasi.
otomisasi bisa jadi misalnya kalau mau menjawab pertanyaan itu sudah ada botnya di sosial media dan lain sebagainya, itu banyak sekali dilakukan. Nah, 3 hal yang saya mau tekankan di sini adalah remote working, digital transformation, dan flexibility. Jadi dengan kondisi yang sekarang, karena misalnya ini saya paling cuman yang awalnya kalau sebelum pandemi meeting itu dibutuhkan traveling time gitu ya, dari satu tempat ke yang lain. Kalau yang sekarang saya paling tinggal tunggu 2 menit gitu bisa pindah ke Zoom meeting yang lain misalnya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari flexibility yang bisa dilakukan selama bekerja dari rumah. Lalu setelah itu kalau kita lihat data yang ada seperti saat ini juga, kalau diambil dari Kemenaker di November 2020, mungkin saya nggak akan banyak ngomong ini secara detail, tapi paling tidak saya mau mengajak teman-teman untuk membuka data apa yang terjadi saat ini. Kalau dilihat pekerja yang paling banyak dibutuhkan, kalau di peringkat pertama itu adalah profesional penjualan pemasaran, jadi marketing masih di sana. Lalu kemudian kalau di 10 teknologi yang dapat diadopsi di perusahaan saat ini, Internet of Things, cyber security yang kedua ya, kemudian komputasi awan itu cloud computing. Jadi tiga teknologi, artinya sebenarnya teknologi digital ini menjadi concern banyak perusahaan di masa-masa saat ini. Nah, lalu ngomongin tentang skill, keterampilan yang paling dibutuhkan untuk saat ini memang ya kita udah bisa melihat sendiri lah ya bagaimana keterampilan teknologi digital itu menjadi satu hal yang saat ini mendasar sebenarnya, karena kita nggak bisa bekerja ke kantor, maksudnya interaksi ke kantor itu dikurangi dan lain sebagainya, maka untuk bisa mengontrol pekerjaan-pekerjaan ini maka dibutuhkan sekali teknologi digital itu sendiri. Nah, insight-nya adalah World Economic Forum itu mengeluarkan 10 keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2025. 2025 berarti sekitar 4 tahun lagi, dan ini sebenarnya sudah berjalan terus-menerus. Nah, kalau teman-teman nanti boleh cek di website-nya, itu yang selalu muncul adalah selalu yang dibahas adalah kreativitas, inovasi, problem solving, analytical, analis gitu ya. Nah, ini hal-hal yang selalu muncul mulai dari tahun waktu World Economic Forum itu mengeluarkan di tahun 2015, 2020 hingga 2025. Nah, yang menjadi isunya adalah bahwa muncul skill-skill baru nih, teman-teman. Jadi karena muncul skill-skill baru, maka untuk bisa bekerja di masa yang akan datang, itu teman-teman harus melakukan proses upgrading. Jadi mengupgrade teman-teman sendiri, di mana kalau di sini dituliskan bahwa datanya dibutuhkan kurang lebih 1-2 bulan nih, kurang lebih kalau kita mau upgrade skill kita itu tentang content writing, sales and marketing. Sedangkan 2-3 bulan itu kalau mau ngomongin product development, 4-5 bulan kalau mau upgrade skill kita yang fokusnya di engineering atau di cloud computing. Nah, dengan demikian, insight-nya apa nih? Insight-nya adalah belajar lagi. Jadi sebenarnya tadi kayak Bu Novi bilang, atau saya, atau mas-mas yang lain, atau mbak-mbak yang lain, semuanya sama harus belajar lagi. Nah, lalu bagaimana kalau dengan diri kita? Jadi dari VUCA itu sendiri, apa aja ini yang bisa kita bahas? Kalau dari volatility, karena dia unpredicted, unstable, maka teman-teman harus belajar untuk decision making, berpikir untuk spesialis, generalis. Jadi nggak harus, saya itu adalah fotografer, ya maunya fotografer aja. Nah, ketika nanti teman-teman harus foto di Olimpiade, maka teman-teman harus ngerti seluk-beluk Olimpiade itu sendiri, bagaimana foto atlet dan lain sebagainya. Lalu kemudian uncertainty, lack of information, lalu bagaimana kita mencoba mencari informasi, belajar untuk cari informasi, belajar untuk mengidentifikasi. Kalau complexity berarti belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk berkolaborasi, berkoordinasi. Lalu yang terakhir kalau ambigu berarti kan nggak jelas, itu karena kita susah menginterpretasinya. Maka kita harus belajar lagi sesuatu hal yang baru. Oke, kurang lebih begitu, sehingga saya mencoba membuat ini menjadi lebih sederhana, maka kita harus memikirkan karir kita itu secara smart by design. Ya, jadi yang perlu dilakukan yang pertama adalah teman-teman kita bisa self assessment, jadi memikirkan kita ini seperti apa, lalu kemudian kita punya goal setting, yang mana goal setting itu selalu direlasikan dengan smart, spesifik,
measurable, attainable, relevant, and time bound. Ya, kemudian action. Jadi setelah di setting goal-nya, ada plan-nya, kemudian setelah itu take the action. Jangan didiemin. Lalu setelah itu refleksi. Refleksi itu adalah mencoba belajar membawa lagi ke dalam diri kita sendiri. Ini kita sebenarnya belajar apa sih? Nah, nanti kalau misalnya kita ada waktu, nanti mungkin kita bisa coba refleksi bersama-sama dari kegiatan ini kita sedang apa gitu sebenarnya. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, berikutnya adalah ketika nanti udah dibuat seperti itu, tadi Bu Novi juga sempat cerita ini, sempat singgung sedikit. Siapkan portfolio. Portfolio itu adalah sosial medianya teman-teman. Ya, jadi kalau saya bilang show your legacy. Jadi setiap kali kalau di tempat saya itu kalau mau ngelamar kerja, yang saya tanya adalah selama hidupmu kamu udah ngerjain apa? Nah, itu teman-teman harus dimasukkan di dalam portfolio. Gitu. Nah, itu akan berisi tentang bagaimana kita mengimpress orang, membuat orang menjadi impress dengan kita tentang apa yang kita kerjakan. Nah, kalau udah dibuat portfolionya, pastikan bahwa teman-teman mengalaminya secara langsung gitu. Jadi, ketika nanti sudah mengalami, oh, saya pernah punya pengalaman mengajar anak-anak di kota, perkotaan misalnya. Nah, itu kemudian bisa teman-teman pelajarin dari sana. Nah, di Kria sendiri, kita mencoba memfasilitasi ada program-program yang namanya Work to Learn. Work to Learn ini kebetulan internasional, di mana anak-anak muda itu bisa bertemu, berkumpul jadi satu, mereka membentuk sebuah tim, kemudian mereka mencoba mengidentifikasi permasalahannya apa yang terjadi, lalu mereka akan menginisiat sebuah solusi. Kemudian ada belajar mengajar yang fokusnya di pengajaran, kemudian ada belajar bekerja yang fokusnya bekerja di sebuah perusahaan, lalu yang terakhir adalah belajar berkarya. Nah, karena waktunya memang nggak banyak, saya mau coba undang langsung, kebetulan saya undang 2 orang, masing-masing nanti mereka punya waktu kurang lebih 5 menit, mudah-mudahan waktunya masih cukup ya Mas Fahmi. 5 menit dari masing-masing mereka, nanti mereka akan sharing tentang apa aja sih yang mereka kerjakan selama ini, terutama selama pandemi ya, karena memang mereka bekerja secara remote, tadi seperti yang saya ceritakan. Nah, kali ini saya mau ngundang Carol. Saya mau cek dulu, Carol, apakah sudah di sini? Saya stop dulu. Carol, sudah di sini? Atau Dirsa? Oh, oke. Saya minta tolong. Oh, oke. Ya. Halo, Carol. Halo, selamat pagi. Pagi, Carol. Nah, teman-teman, Carol ini saat ini posisinya ada di Bengkulu, benar ya, Carol? Iya. Ya, dan Carol ini adalah 2 orang terpilih, jadi salah 2 orang terpilih dari Indonesia yang terpilih di program Work to Learn. Nah, nanti Carol boleh cerita sedikit ya, Carol, tentang apa sih yang kamu kerjakan di Work to Learn, terus kemudian apa yang udah kamu pelajarin, sama project apa yang saat ini lagi kalian kerjakan bersama teman-teman. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi semangat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Carolina Ito-Tauruk, panggil aja Carol, tertulis di sini juga. Saya seorang mahasiswa semester 3, jurusan manajemen Universitas Bengkulu, dan saat ini saya berkesempatan untuk berbagi sedikit cerita nih untuk sama teman-teman mengenai Work to Learn Kria. Apa aja sih yang saya pelajari selama menjalani Work to Learn Kria. Nah, selama menjalani Work to Learn Kria, saya mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab sebagai project leader. Sebelum lebih jauh nih menjelaskan mengenai apa sih yang saya pelajari, apa sih yang saya lakukan di Work to Learn Kria, saya jelasin sedikit nih short brief apa sih Work to Learn Kria itu sendiri. Jadi Work to Learn Kria adalah social learning program dari Kria Global untuk teman-teman yang masih mahasiswa atau juga yang masih generasi muda lah, yang fresh graduate or mahasiswa, untuk belajar nih bagaimana sih how the work life really work. Jadi bagaimana sih dunia kerja itu bekerja gitu kan. Nah, walaupun saya masih semester 3, masih panjang nih jalannya kan. Tapi seperti yang kata Mas Antonis tadi, kita perlu memikirkan karir kita ke depannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. That's why aku join Work to Learn Kria. Nah, selama menjalani Work to Learn Kria, apa aja sih yang saya lakukan, apa aja sih yang saya kerjakan selama menjalani ini. Pertama, selama di sini kita akan mengikuti membuat suatu warming up project, di mana saya kemarin di warming up projectnya saya dapat kesempatan
untuk bertanggung jawab di Invent Future Global. Jadi di sana saya menginisiasi bersama teman-teman saya dari beberapa negara seperti Filipina, Kambodia, atau Myanmar untuk belajar nih bagaimana menginisiasi proyek. Dan saya mendapat kesempatan mengisi 2 jam di Global Innovation Field Trip dan mencari sendiri gitu. Siapa nih pembicaranya, siapa nih orang-orang yang bisa saya ajak berkolaborasi. Dan itu tuh benar-benar membantu saya mempelajari bagaimana how the work life really work. Dinamika bekerja itu pasti bakalan bekerja saat kalian tuh mempelajari itu sendiri secara langsung gitu kan. That's the fact. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menerima pula. Dan saat menjalani warming up project, saya juga menjalani social media learning-nya seperti menginisiasi social media campaign dari Invent Future Global, membuat social media. Bagaimana sih social media? Kalian tuh juga nggak belajar tentang menginisiasi project aja gitu, tapi belajar juga bagaimana cara marketing. Jadi kita belajar berbagai hal yang bisa diikut dalam dunia kerja. Setelah warming up project, kita lanjutkan dengan yang namanya Project X atau project final dari Work to Learn Kria. Nah, di Work to Learn project ini apa sih yang kita buat? Nah, kita menginisiasi project yang menginvite organisasi yang bergerak di bidang inovasi dan kreativitas di berbagai negara, lebih tepatnya di Asia Tenggara, seperti kemarin kami menginterview beberapa organisasi dari Myanmar, Kambodia, ataupun Brunei Darussalam, ataupun dari Filipina. Kita cari mereka, kita interview mereka, bagaimana sih value atau objektif dari organisasi mereka. Itulah yang kami pelajari dan itulah yang kami kerjakan untuk Project X. Setelah diinterview diapain sih? Setelah diinterview kami akan menginisiasi suatu program talk sessions namanya Note the Talk. Kebetulan pada hari ini juga bakalan dilaksanakan jam 7 malam di Instagram Kria Global dan Work to Learn Kria. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen join silahkan banget, diperbolehkan banget. Dan setelah Note the Talk session serius, kali ini bakalan buat 2 series. Kami akan launching e-magazine yang akan launching tanggal 28 Agustus tahun ini. Nah, selama menjalani ini apa sih yang saya pelajarin? Tentu kan kita belajar apa gitu kan. Saya belajar banget dinamika bekerja dan cara kita attitude dalam bekerja. Kalau misalnya kita bekerja kan mungkin kita ikut banyak organisasi nih teman-teman. Saya mahasiswa ikut banyak organisasi, ikut BEM segala macam. Tapi ketika masuk ke dunia kerja, it's totally different. Ada beberapa hal yang beda, ada beberapa hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ataupun juga kalian juga belajar bagaimana sih cara bersosialisasi, gimana caranya kalian untuk melihat sekitar kalian, membuka mata kalian kayak, oh orang ini tipenya seperti ini. Mempelajari manusia itu juga dipelajari dalam program ini. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita nggak cuma belajar membuat proyek yang sempurna, tapi membuat tim yang juga bisa sempurna, bukan sempurna seperti yang perfect is only with God, right? Jadi perfect itu hanya Tuhan, tapi bagaimana sih kita menginisiasi bukan cuma tentang diri kita, tapi juga tentang diri orang lain. Itulah yang kita pelajari selama menjalani Work to Learn Kria. Nah, ini juga penting banget untuk teman-teman mahasiswa sesuai dengan program MSI gitu kan, untuk menginisiasi teman-teman yang masih muda untuk belajar bagaimana dunia bekerja itu sendiri, mempersiapkan diri di masa depan. Jadi penting banget nih untuk kita mempelajari banyak hal. Semakin banyak kita belajar kan tentu banyak yang kita terima juga ke depannya. Dan sedikit informasi untuk teman-teman sekalian, bulan depan atau bulan September dari Work to Learn Kria akan mengadakan next batch recruitment. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti, tertarik juga untuk mempelajari berbagai hal yang telah saya pelajari. Mungkin ada yang beberapa yang belum saya sampaikan juga, tapi kalian pengen rasakan, silahkan dicoba dinamikanya. Kalau misalnya kata Sir Antonius itu adalah welcome to the jungle, selamat datang di hutan. Kalian akan belajar bagaimana dunia kerja itu bekerja. Jadi mungkin itu sih sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih. Thank you, Carol. Terima kasih, Carol. Jadi memang kebetulan di Work to Learn kali ini ada 5 negara yang 5 nationality ya yang saat ini sedang bekerja bersama-sama, mereka di negaranya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Nah, Work to Learn itu sifatnya internasional. Jadi kalau mau ngerasain rasanya kerja remotely as a international people, itu bisa nyobain di Work to Learn. Nah, ada satu lagi yang namanya belajar berkarya, dan ini tuh untuk yang teman-teman di Indonesia. Kemarin mereka baru selesai juga sebuah proyeknya mereka, proyek sosial yang mereka kerjakan. Mereka ini 7 anak muda kalau saya nggak salah dari beberapa provinsi di Indonesia, dan saya mau ngundang lead-nya kali ini ada Dirsa. Hai Dirsa. Halo. Ya, Dirsa ini mahasiswa S2 sebenarnya di Yogyakarta, tapi saat ini lagi ada di Padang. Iya, benar. Oke. Dirsa boleh
share sedikit ya, Dirsa, karena Oke. waktunya juga terbatas. Oke, aku langsung share aja ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Dirsa dari Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang aku berasal dari Padang dan tinggal di Padang. Oke, sekilas tentang belajar berkarya ya. Belajar berkarya merupakan representasi dari KRIA atau program sosial dari KRIA untuk pemuda menyelesaikan permasalahan sekitar melalui sebuah project gitu. Nah, mungkin sama seperti Work to Learn, kita lebih fokus ke permasalahan yang lebih sederhana gitu ya, dan hasil yang lebih sederhana gitu, dan project yang lebih sederhana. Kita berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda di setiap timnya. Saya sendiri dari pendidikan, dan ada yang juga dari hukum, dari multimedia, dari komunikasi, dan pengembangan masyarakat. Jadi kita beragam banget, dan kita bekerja sama gitu untuk menggabungkan semua background kita menjadi sebuah project. Nah, setelah adanya mentoring dan brainstorming, akhirnya kita memutuskan untuk concern ke isu lingkungan gitu. Nah, apa sih isu lingkungannya? Karena semenjak pandemi ini, belanja online itu sangat-sangat meningkat ya teman-teman. Jadi setelah kita lihat, ternyata penumpukan sampah bekas belanja online itu semakin tinggi, yaitu sebanyak 90%. Nah, karena hal itu terjadi, kita melakukan survei dan lain-lain, sehingga kita fokus kepada awareness dan aksi gitu. Nah, melalui awareness dan aksi itu, kita mendapatkan atau menghasilkan 4 project. Nah, dari yang awareness, kita ada 3 project. Yang pertama itu melalui pengetahuan di Instagram. Kita juga bersama Work to Learn ya, di Instagramnya Work to Learn. Teman-teman bisa lihat di Instagram Work to Learn. Nah, di sana ada pengetahuan tentang bagaimana cara kita mengolah sampah bekas belanja online itu dengan bijak. Nah, di sana juga ada web series. Web series ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana seseorang itu bisa memanajemen sampah bekas belanja online itu dengan baik. Jadi begitulah cara kami untuk mengedukasi teman-teman di Instagram, dan juga nanti ada di YouTube KRIA. Teman-teman bisa lihat di YouTube KRIA. Dan yang kedua, proyek kita itu adalah aksi. Nah, kita memanfaatkan sebuah platform campaign, yaitu campaign.com, dan di sana teman-teman melakukan aksi 7 hari mengolah sampah bekas belanja online seperti kotak, bubble wrap, menjadikan benda-benda tersebut menjadi fungsi yang lebih maksimal gitu. Jadi nggak langsung ke tong sampah aja gitu. Nah, teman-teman yang mau ikutan juga bisa lihat di campaign.com. Di sana ada plastik untuk berkarya namanya, kalau pengen ikutan ya. Dan di sana kita juga dapat sumbangan, misalnya setelah teman-teman selesai menyelesaikan challenge tersebut, mendapatkan uang sebanyak 10.000 gitu. Nah, dari beberapa kali yang kita lakukan, kita sudah banyak mendapatkan achievement. Padahal kita baru jalan satu bulan ya kalau nggak salah. Setelah mentoring dan brainstorming selama 5 bulan, terus kita melakukan eksekusi project setelah 1 bulan full itu, kita sudah ada 6.000 orang yang engage gitu, yang sudah mau gitu untuk tahu gimana sih cara manajemen sampah bekas belanja online yang baik gitu. Terus dari campaign sudah ada 20 orang yang mau terlibat gitu, yang sudah membuat perubahan, yang sudah memanajemen sampah bekas belanja online itu dengan baik dan dengan bijak. Nah, begitu teman-teman. Dan kita juga sudah pernah mendapatkan achievement, yaitu medali perunggu di Youth Entrepreneurship di Austria, itu secara virtual, tapi kita sudah bisa dapat bronze medals gitu. Jadi I think selama bergabung dengan belajar berkarya dan mendapatkan mentorship dari KRIA, saya sendiri bisa realize gitu, gimana sih kemampuan saya sebenarnya untuk jalan karir saya ke depannya, dan juga teman-teman yang lain juga bisa lebih berani gitu mengeluarkan kemampuannya gitu. Kan biasanya kita malu-malu ya untuk show up gitu. Nah, gitu teman-teman. Mungkin cukup ya itu dari aku. Oke. Terima kasih Mas Dirsa, terima kasih. Nah, teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau untuk anak-anak muda, terutama teman-teman yang masih di kampus ya, kemudian yang baru saja lulus. Nah, semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Saya hanya ingin mengajak teman-teman anak-anak muda sekalian, yuk kita belajar, nggak cuma lagi sekedar baca buku, terus kemudian dapetin nilai, dapetin sertifikat sebanyak-banyaknya, tapi coba realisasikan dalam karya tertentu yang kecil pun tidak ada masalah, yang fokusnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar. Kurang lebih itu, Mas Helmi. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya akan buka slide terakhir dari
penjelasan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Antonius. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman secara virtual ataupun secara online untuk kita bisa dengar suara tepuk tangannya. Karena ini keren, pakai banget teman-teman ya. Karena apa? Karena disinilah bagaimana kita punya tempat untuk berkarya. Untuk siapa ya? Tentu untuk negara kita tercinta Indonesia. Tapi kalau kita dengar tadi ada Carol, kemudian ada Dirsa begitu kan, bercerita tentang pengalamannya dan kemudian ini adalah sebuah kolaborasi yang epik, apik dan menarik begitu ya. Karena apa? Karena di sini kalau tadi kita bisa highlight dari beberapa kata begitu kan, di sini ternyata saat kita mempelajari di dunia akademik dan kemudian terkait tentang dunia lebih nyata di dunia kerja begitu ya, itu sangat berbeda. Interaksi dengan manusia dan kemudian bagaimana kita bisa membawa diri kita, mengenal sosok ataupun pribadi masing-masing orang di sekitar kita, itu menjadi sebuah persoalan juga begitu kan. Maka dari ini project bisa membuat kita lebih mendalami apa yang bisa kita lakukan untuk berinovasi, kemudian untuk bisa mengedukasi dan kemudian untuk berkarya. Salah satu yang juga tadi diceritakan oleh Dirsa dari Padang begitu ya, kuliah di Yogyakarta gitu ya. Halo Carol, halo Dirsa. Luar biasa banget. Semoga ini terus menginspirasi. Di situ di kolom komentar ada Carol yang membagikan link Instagram dan beberapa platform media sosial lain. Teman-teman jika ingin bergabung juga boleh ya Carol ya. Jadi silakan, welcome banget untuk bisa bergabung teman-teman, karena tadi ada beberapa orang yang bilang begitu kan harus keluar dari zona nyaman begitu kan. Jadi kemudian banyaklah alasan teman-teman saat tadi ditanya ada juga yang ibunya fresh graduate gitu kan ya. Ada Bunda Dia tadi. Jadi artinya di sini tidak hanya yang muda, tapi yang kemudian punya jiwa muda itu juga bisa berkolaborasi untuk bisa memperkuat apa yang kita explore teman-teman terkait kompetensi untuk bisa menjadi sebuah karya. Kuncinya begitu ya Mas Antonius ya. Ya, baik. Untuk itu teman-teman silakan untuk kemudian mention nama begitu ya, atau bisa kemudian bertanya di kolom komentar atau mention nama aja nggak apa-apa. Nanti langsung saya invite untuk bisa ngobrol langsung teman-teman dengan Mas Antonius, sharing aja ya. Jadi di sini pasti punya beberapa hal-hal yang bersifat gunda gulana begitu kan, atau sepertinya kok ada sesuatu yang kemudian ini nggak sesuai dengan diriku banget begitu ya, atau ada hal-hal yang kemudian butuh pencerahan, brainstorming atau hal-hal lain begitu yang kemudian kita bisa bahas di sini dengan Mas Antonius. Silakan teman-teman, kita bisa sharing, kita masih punya banyak waktu begitu ya, walaupun kita terbatas oleh waktu tapi semangat kita tidak pernah terbatas, betul ya? Sepakat ya teman-teman ya. Maka ayo kita sebagai generasi muda, jadi jangan sampai kemudian terlalu minder, terlalu overthinking, begitu kan? Ngelihat si A, si B, si C, si D, wah keren ya, wah Carol keren banget tuh, gitu kan? Wah Dirsa keren banget tuh, aku mah apa, remah-remah rempeyek, gitu kan? Nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Karena ini kata-kata yang memang sering kita dengar, nggak karena si A ini lebih, nggak selesai-selesai gitu ya. Yuk makanya kita pecahkan persoalan untuk menjadi sebuah solusi teman-teman, agar kita punya sebuah jalan keluar, karena kalau kita tidak bertanya ya sesat di jalan begitu kan. Maka ada momen yang pas banget untuk bertemu dan bercerita, bertanya apapun begitu ya. Apapun ini dengan tanda kutip ya, jangan-jangan kemudian minta ikoy-ikoyan kan juga enggak gitu ya. Ya dalam arti hal yang positif masih berkaitan dengan inovasi, yang masih berkaitan dengan sebuah karya kolaborasi, boleh teman-teman. Kira-kira sambil kita menunggu dengan yang teman-teman yang lain, Mas Antonius, boleh dong saya juga mewakili teman-teman gitu ya untuk bukan bertanya sebenarnya, tapi apa saja sih yang kemudian diperlukan dari kitanya begitu ya. Kitanya ini sebagai seorang orang muda ya, berjiwa muda ya, punya antusias dan semangat luar biasa, komitmen yang luar biasa. Hal-hal apa aja yang perlu kita punya Mas begitu untuk bisa bergabung atau bisa berinovasi, untuk bisa berkarya, menghasilkan sebuah hal yang kontributif lah kepada Indonesia. Kira-kira gimana, Mas Antonius? Ya, Mas Helmi. Jadi memang dilemanya memang kan hal-hal yang seperti ini itu memang tidak terlalu banyak diekspos di sekolah gitu, apakah itu di sekolah, di kampus begitu ya. Nah, sehingga memang belum terbiasa. Masih banyak banget teman-teman anak-anak muda itu selalu berpikir bahwa kreativitas itu adalah
turunan gitu, dan saya nggak punya DNA-nya kreatif gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang memang perlu dipatahkan gitu ya, bahwa kreativitas itu bukan cuma milik orang pekerja seni, tapi juga semua orang gitu ya. Apalagi yang perlu kita lakukan adalah sekarang itu hidup kita itu kayak sesuatu yang kita nggak tahu hari ini bakal ngapain, besok akan terjadi apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang paling diperlukan adalah pertama adalah open minded. Jadi kita harus mencoba berpikir secara terbuka tentang apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, verifikasi. Walaupun open minded bukan berarti langsung percaya, kan, jadi harus verifikasi. Saya rasa teman-teman banyak banget kalau di luar sana yang pakai sosial media, banyak sekali hoax dan lain sebagainya, itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Baru yang setelah itu kita belajar lagi, harus ada sesuatu yang kita pelajari. Jadi sudah open minded, terus kemudian karena kita berpikiran terbuka, lalu kita berpikir, oh kayaknya ini aku mau belajar ini nih. Gitu. Kurang lebih 3 hal itu Mas yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir adalah resilience, tangguh. Nah ini salah satu kata yang sekarang ini lagi luar biasa didengung-dengungkan di Indonesia. Kemarin kita 17-an juga topiknya adalah Indonesia tangguh gitu. Nah, bukan cuma Indonesia yang tangguh, tapi kita secara pribadi juga harus tangguh. SDM-nya harus tangguh, betul banget. Jadi kalau dikit-dikit udah minder, kayak tadi Mas bilang, aku mah apa remah-remah rempeyek gitu misalnya. Itu kan udah kayak apa ya, statement-statement yang dikeluarkan semacam ini ya, mungkin banyak orang yang berpikir, oh itu kan candaan. Nah, ini Mas Helmi juga kan orang komunikasi ya, saya juga belajar komunikasi dan media. Itu nggak akan, walaupun kita candaan ya, itu seperti udah membangun mindset kita sendiri sebenarnya, bahwa aku marah-marah rempeyek ya, walaupun it's just a joke, it's the real thing for you. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu udah kebawa. Nah itu mungkin. Iya. Benar ya. Jadi mindset, kemudian verifikasi, dan kemudian tangguh gitu ya. Jadi mindset ini menjadi salah satu hal yang juga penting teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan seperti yang disampaikan oleh Mas Antonius tadi, ya semacam affirmation itu juga penting banget ya. Afirmasi itu penting banget ya. Word affirmation itu penting banget ya. Jadi ya memang kadang kita guyon. Teman-temanku tuh kadang-kadang bilang kayak, alah, enggak wis gitu kan, enggak gitu ya. Di sini kan bukan orang Jawa semua ya, jadi kalau pakai bahasa Jawa nanti nggak pada paham gitu ya. Enggak deh gitu kan, karena aku masih begini gitu kan. Remah-remah rempeyek ini pun sebenarnya hal-hal yang menjadi guyonannya teman-teman ya. Teman-teman kalau yang luar Jawa tahu nggak sih remah-remah rempeyek ini apa? Ibarat kayak ini loh, tahu peyek nggak sih? Tahu peyek ya? Ya ibarat kayak kerupuk atau sejenisnya yang kecil-kecil yang remah-remahnya itu loh teman-teman, kayak jadi nggak ada arti gitu ya. Jadi itu aku sepakat betul sih Mas. Jadi mindset kita bahwa kalau umpamanya ada si A gitu ya, yang kemudian dia lebih hebat gitu kan. Ya memang secara manusiawi kadang kita merasa bahwa wah keren ya, nggak ada salahnya dong kita mengapresiasi begitu kan. Tapi ya memang kadangkala kita juga harus bisa memberikan kata-kata positif di diri kita, kepala kita, pikiran kita gitu kan. Aku bisa, pasti bisa, aku bahagia, aku luar biasa gitu kan. Bukan kemudian kita congkak gitu, enggak sih, tapi men-suggest diri kita untuk bisa lebih daripada apa yang kemudian menjatuhkan diri kita. Sudah mulai banyak yang bertanya, karena kalau kita ada di negara Indonesia tercinta dengan berbagai macam kementerian, salah satunya Kemendikbud RI, ya, Merdeka Belajar. Aku tambahin merdeka berbicara, teman-teman. Yuk kita merdeka belajar dan berani untuk bersikap mulai dari berbicara begitu ya. Nggak salah kok ya. Nggak ada sesuatu yang salah. Maka ayo kita sharing. Saya akan undang Kak Nirma. Nggak pakai video juga nggak apa-apa. Aku mau ngobrol dulu. Kak Nirma boleh gabung yuk. Kak Nirma, selamat pagi. Halo. Kalau Kak Nirma belum gabung, boleh dengar suaranya Kak Nirma, boleh? Baik, kalau belum saya ke Kak Abdul Rauf. Kak Abdul Rauf, boleh gabung? Halo Kak. Halo Kak Abdul Rauf, selamat pagi. Dari mana nih? Dari Universitas Sutomo Madura Kak. Oh, Madura. Jadi Madura itu kalau nyapanya gimana? Alamat dari Jombang.
Walah, kamu di Trunojoyo tapi Jombang. Jombang pundi Mojowarno. Nah, benar. Bener ya? Jombang memang paling identik rata-rata Mojowarno. Kalau aku mendengar, bukan mendengar ya, tapi melihat pertanyaannya, boleh langsung disampaikan aja ya. Kita belajar merdeka, merdeka belajar dan merdeka berbicara. Silakan Kak Abdul Rauf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf dari Universitas Trunojoyo Madura. Jadi sebelum ke pertanyaan, mungkin saya menyampaikan dulu, mungkin lebih ke Kak Dira tadi ya, sama-sama pegiat lingkungan dengan saya mungkin. Karena di Jombang dulu saya juga pegiat lingkungan, pegiat ekobrik. Saya juga mendampingi trainer ekobrik di Jombang juga bersama Bu Santi itu. Nah, mungkin sama-sama bangga lah dalam menjaga lingkungan. Oke, Bapak Antoni, ingin saya sharing dong. Ini saya kan dari mahasiswa psikologi. Jadi terkadang saya ini merasa nggak cocok dengan bidang itu karena saya kan basic lapangan. Jadi kadang merasa nggak cocok dalam basic yang seperti itu. Tapi kan sudah terlanjur sampai semester 5 nih. Nah, saya merasa terkadang takut ketika suatu saat nanti saya sulit dalam berkarir di bidang psikologi gitu. Mungkin ada tanggapan atau solusi dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abdul Rauf. Ya. Ada modus juga ya, nyamain sama Kadir saya. Maksudnya modus untuk ini lingkungan gitu ya, lingkungan sama-sama satu frekuensi gitu ya. Ya kalau berlanjut ya kita nggak tahu. Ayo kita lanjut dulu ke Mas Antoni, silakan. Kalian Mas tuh bisa digabung-gabungin juga karena Dira juga background-nya psikologi. Wes. Ya kita nggak tahu gitu ya. Ini awal dari sebuah cerita memang. Oke, Mas Rauf. Jadi kalau dari saya gini, mungkin saya untuk menjawab ini saya share tentang waktu saya pertama kali mencoba masuk ke dunia kerja profesional ya. Jadi waktu saya lulus, saya dulu alumni IPB di awalnya ya. Kemudian waktu itu saya mencoba tes beberapa perusahaan waktu itu karena memang saya waktu itu lulusannya IT ya. Terus kemudian saya mencoba, lalu memang saya berpikir bahwa saya kayak ngerasa bahwa ini tuh bukan bagiannya saya gitu. Jadi dulu saya kayak ngerjain, saya itu IT tapi saya nggak punya komputer Mas gitu. Jadi waktu saya kuliah dulu ya. Nah, waktu saya coba ikut juga tes psikologi. Jadi memang saya terus terang juga punya rasa yang tidak menyenangkan dengan tes psikologi karena ya itu tadi ya. Jadi ketika saya coba, saya melihat bahwa ini kira-kira nanti saya akan ada di sini nggak sih, di dunia ini nggak, di dunia yang per-IT-an nggak sih gitu. Dan ternyata setelah saya berjalan sampai sekarang, jadi dari IPB saya kemudian bergeser ke ITS, lalu ITS ke UNER. Ternyata itu ada satu benang merah gitu Mas. Jadi yang awalnya mungkin kayak saya misalnya lulusan IT, saya nggak harus kerja di perusahaan IT misalnya. Tapi saat ini ketika saya di perusahaan saya sekarang, itu saya banyak banget bekerja dengan perusahaan-perusahaan pabrikan teknologi. Entah itu di Cina, entah itu di Malaysia dan lain sebagainya. Basic itu bisa saya terapkan di pekerjaan saya. Jadi coba melihat bahwa sebuah jurusan, kalau mungkin ya, kalau yang ini teman-teman yang merasa bahwa salah jurusan, coba dilihat sisi positifnya dulu, lalu kemudian dilihat sisi lainnya, gitu. Jadi kalau dilihat kayaknya saya nggak cocok nih di pekerja lapangan, mungkin ada cara yang lain. Nah itu caranya adalah assess diri sendiri dulu Mas, sambil melihat. Nah sambil assess diri sendiri, sambil melakukan penilaian diri sendiri dulu. Ini yang memang saya belum sampaikan tadi di slide saya adalah find your value. Jadi kamu punya value apa sih? Temukan, ini kalau agak-agak spiritual sedikit ya, itu misalnya seperti ini. Kamu itu dilahirkan sama Yang Maha Kuasa itu mau ngapain sih sebenarnya? Nah, karena manusia itu lahir, berkembang, berproses, belajar, sampai berkarya. Nah, karyanya itu adalah bagian dari pekerjaan.
Gitu, Mas. Jadi misalnya, oh saya tertarik nih di psikologi, tapi saya juga tertarik dengan lingkungan. Mungkin suatu ketika, mungkin Mas Rauf bisa membuat atau menginisiasi sebuah perusahaan yang fokus utamanya adalah pendampingan psikologis terhadap para pekerja lingkungan misalnya. Gitu. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan. Lagi-lagi kita ini sekarang berada di dunia yang bukan yang absolut, yang bukan benar salah, tapi dunia yang begitu banyak pola-pola kreativitas yang bisa dilakukan. Gitu. Mungkin itu dulu jawaban dari saya, Mas. Ya. Gimana Kak Abdul Rauf, sudah cukup diterima? Sudah ya? Nanti kalau masih ada beberapa ganjelan-ganjelan yang lain ya, apa itu yang ganjel gitu kan, yang paling penting bisa nanti sharing melalui beberapa platform di media sosialnya Kria, begitu ya? Ya, thank you ya. Abdul ini udah mulai bejibun, Mas, ada pertanyaan-pertanyaannya teman-teman gitu kan? Panjang-panjang. Panjang banget. Memang rajin banget teman-teman nulis novel gitu ya. Tapi aku selalu tertarik untuk ngajak teman-teman ngobrol langsung. Di sini sudah bergabungkah Kak Nirma? Boleh dong dengar dari suaranya Kak Nirma, orang pertama yang bertanya. Kak Nirma, selamat pagi. Nah ini dia, Kak Nirma silakan gabung. Ya. Baik. Ya, izin tanya Pak Anton, kan saya coba sudah self-assessment. Namun ketika tes psikolog di pekerjaan baru itu sering terjadi kegagalan. Kenapa ya kira-kira Pak Anton? Apakah ada cara yang lain untuk memperbaiki dari tes-tes tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nirma. Sepertinya lagi dalam perjalanan, tapi apresiasi luar biasa mau bergabung biar bisa kenal satu sama lain gitu ya Kak Nirma ya. Terima kasih Kak Nirma, selamat melanjutkan perjalanan dan akan dijawab secara langsung oleh Mas Antonis. Silakan Mas Antonis. Oke Mbak Nirma, jadi saya akan ke sini dulu ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, memang secara sekilas Mbak Nirma tadi udah melakukan di sini, di self-assessment-nya. Nah, self-assessment-nya tadi sama seperti Mas Rauf, seperti saya sampaikan, value yourself. Jadi temukan value-nya Mbak Nirma dulu. Jadi kalau misalnya, oh saya ini punya ketertarikan di pendidikan, saya ini pengen ngajarin anak-anak misalnya, dan seterusnya, kemudian itu turunkan ke goal setting-nya. Nah, ketika goal setting-nya, kemudian kan mau masuk ke tes psikologi, tadi seperti Mbak Nirma sampaikan. Nah, itu cari action-nya. Yang namanya tes itu pasti ada caranya untuk melihat tesnya itu. Kalau pemahaman saya begini, tes psikologi itu sebenarnya bukan benar salah. Jadi dulu nih saya tadi sama ya, saya share juga, saya itu udah pernah tes CPNS itu dari ribuan orang, saya 3 besar, terus 3 besar yang dipilih cuma 1 dan saya nggak lulus gitu. Nah, setelah saya mencoba, saya sampai di sini nih, refleksi. Ketika saya mencoba refleksi, refleksi itu bercermin ya, saya melihat diri saya, kembali ke diri saya bertanya lagi bahwa sebenarnya mungkin saya ini nggak cocok untuk ngerjain kerjaan yang seperti itu. Jadi tes psikologi buat saya, atau tes-tes pekerjaan itu, buat saya itu bukan masalah benar salah, tapi cocok atau nggak cocok. Gitu. Jadi sama kayak pacaran. Jadi, cuman bedanya, tes psikologi itu sifatnya dites. Kalau saya nggak cocok modelannya gitu, saya maunya pacaran dulu. Gitu, untuk menentukan cocok atau nggak cocok. Jadi misalnya nih, kalau mau bekerja di tempat saya untuk sampai saat ini, saya belum pakai tes psikologi karena saya bukan membuka lowongan pekerjaan yang besar-besaran begitu. Saya nggak ke sana. Tapi saya mencoba ini dulu, pacaran dulu. Ya udah, kamu kerja di sini, probation, saya wawancara, terus kemudian probation, kamu coba sekitar 3 bulan, itu dalam waktu 3 bulan itu udah bisa kelihatan tuh, baik buruknya, pas enggaknya, dan lain sebagainya. Sampai nanti jawaban akhirnya adalah, kira-kira kita cocok nggak ya? Gitu. Nah, tes psikologi yang perlu dipahami kalau buat saya adalah, itu tadi, ketika saya berproses, saya juga sama, banyak banget yang setiap kali tes psikologi di berbagai macam perusahaan saya nggak cocok, terus saya menemukan jawabannya, oh berarti saya nggak cocok, nggak cocok untuk di posisi itu saat ini.
Tapi bisa jadi berubah. Sampai satu ketika waktu itu karena saya udah kebelet banget gitu ya, karena nggak kerja-kerja. Waktu itu kan saya di IPB D3, terus pindah ke Surabaya mau ngambil S1, tapi komitmennya sambil bekerja. Sampai itu saya menemukan cara bahwa bagaimana ngakalin jawaban tes psikologi sampai jawabannya itu bisa diarahkan. Nah, waktu itu mau ngelamarnya jadi guru. Nah, kebetulan ya, saya nggak bilang bahwa apakah ini bocor atau enggak, bukan. Tapi jawaban-jawabannya itu saya bisa melihat pola jawaban-jawaban yang diharapkan dari tes psikologi itu adalah ke arah profesi guru waktu itu. Tapi kan tes psikologi ada banyak banget ya. Nah, itu aja kalau buat saya. Nah, sekali lagi, please jangan dilihat bahwa tes psikologi itu adalah aku kalah atau menang. Tapi, aku cocok atau nggak cocok di sana. Nah, supaya nanti kemudian bisa mau melihat itu cocok atau nggak cocok. Nah, di sini nih, Mbak. Yang ini, professional portfolio. Ini adalah salah satu alat juga yang bisa dilihat oleh asesor di dalam perusahaan untuk melihat apakah ini nanti tes psikologi itu sebenarnya harus ada pembandingnya. Jadi misalnya, mungkin 1 hari sebelum Mbak tes psikologi, Mbak itu merasa tertekan. Itu akan berpengaruh di tes psikologinya. Tapi professional portfolio itu akan membantu. Jadi kalau ada orang-orang HRD yang sangat teliti di sana, itu akan dibandingkan. Oh, ini hasil psikotesnya begini, tapi di professional portfolio-nya luar biasa. Nah, itu nanti dicari lagi verifikasinya. Mungkin itu bisa membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Antonius. Mbak Nirma sudah ya? Setidaknya bisa diterima. Nanti kalau masih ada kurang puasnya, boleh ya langsung bisa lanjut di platformnya media sosial dari Kria. Semoga bisa menjawab secara garis besar. Baik, ini pertanyaan masih banyak, Mas Antonius, begitu kan? Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang kita belum bisa menjawab yang diwakili oleh Mas Antonius secara keseluruhan, begitu ya. Satu lagi, coba kita undang terkait limbah fashion. Tadi sampai saya begini-begini itu ngebaca novelnya Kak Anissa, begitu kan? Jadi ngebaca novelnya Kak Anissa. Silakan, Kak Anissa boleh gabung yuk, ya. Boleh dibaca secara langsung terkait limbah fashion, terkait baju import yang juga punya pengaruh terkait limbah fashion. Nah, silakan, Kak Anissa boleh bergabung. Suaranya belum terdengar, Kak Anissa. Bener ya, suaranya belum terdengar ya, Kak Antonius ya? Belum terdengar. Oh, baik. Kirain saya aja yang bermasalah. Baik, kita masih menanti dengan setia kok, ya. Silakan, Kak Anissa. Oh, begitu ya. Baik, sepertinya kita lagi tidak jodoh begitu Kak Anissa ya. Baik, setidaknya orang-orang sudah tahu kok ya, ini loh Kak Anissa gitu kan, yang bertanya terkait tentang limbah fashion. Jadi begini, Kak Antonius, saya coba untuk wakilin ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang ingin di-sharingkan oleh Kak Anissa yang pernah melakukan internship begitu kan, tentang limbah lingkungan, namun di bidang fashion. Nah, di Indonesia ini sendiri masih banyak banget orang yang belum aware, peduli terkait tentang fashion begitu kan, limbah fashion lebih tepatnya. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya untuk menarik orang lain lebih punya kesadaran agar mereka itu paham tentang limbah fashion. Sedangkan nih banyak banget thrift shop yang bukannya mengurangi limbah malah menambah limbah dengan cara import baju. Nah, kalau di zaman saat ini pandemi apalagi begitu ya, fast fashion itu lebih meningkat pesat. Nah, menurut Kak Antonius, bagaimana cara supaya kita sendiri itu bisa menggait banyak orang untuk campaign terkait hal tersebut? Gimana Kak Antonius? Oke, terima kasih Mas Helmi. Mbak Anissa, nanti boleh kontak Carol, nanti boleh ini dihubungin juga, karena kebetulan nanti Carol dan Work to Learn ini memang yang lagi mereka kerjakan adalah mengkoneksikan atau menghubungkan teman-teman terhadap permasalahan yang ada di sekitar itu untuk bisa terkoneksi dengan teman-teman yang ada di Asia Tenggara. Nah, mereka nanti akan punya kegiatan yang namanya Not to Talk itu tadi. Kemudian nanti mereka akan ada IG Live dan saat ini tuh mereka sedang mencari komunitas-komunitas yang pengen gabung nih dengan kita. Yang tujuannya adalah terkoneksi satu dengan yang lain.
Nah, ketika nanti kita udah punya koneksi, kemudian networking dan lain sebagainya, nah kampanye mulai bisa didengungkan. Jadi coba cari orang-orang yang bisa berkolaborasi. Jadi berkolaborasi itu nggak harus melulu orang yang punya kesamaan secara fisik ya dengan kita, tapi cari yang punya kesamaan visi dan misi, tapi punya resource yang berbeda. Kayak gitu. Nah, itu bisa dikembangkan. Saya baru aja 2 hari yang lalu itu nge-mentorin permasalahan fashion, permasalahan ini yang dari Myanmar kebetulan. Nah, nanti kalau misalnya tertarik, boleh toel saya di Instagram saya @antoniusmb, nanti coba kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Nanti mungkin saya bisa koneksi, hubungkan juga dengan teman yang ada di Myanmar. Mungkin akan ngerasa gini ya, lah kan aku ngerjainnya buat Indonesia gitu kan. Nah, tujuannya adalah gini, belajar dari apa yang terjadi di negara lain, kemudian dari negara sana ada hal-hal baik apa yang bisa kita terapin nih di sini, lalu kita coba. Nah, itu akan muncul tuh sesuatu yang berbeda nantinya. Mungkin itu, Mas dan Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Antonius. Jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi bukan akan kita tidak jawab, bukan, tapi nanti akan bisa langsung berkomunikasi dengan Mas Antonius begitu ya. Bisa dibaca Mas di kolom komentar itu, bisa di-save. Jadi silakan aja ke Instagramnya Kria atau ke Mas Antonius MB. Nanti kita bisa lebih sharing lagi terkait apa yang sudah di-sharingkan kepada kita semua pada hari ini, teman-teman, terkait bagaimana perencanaan karir di saat ini, di pandemi seperti saat ini, teman-teman. Jadi semoga semua yang kemudian menjadi gundah gulananya teman-teman setidaknya bisa menjawab begitu ya pertanyaan-pertanyaan dari benaknya teman-teman dari apapun yang sudah kita dengarkan bersama, dan yang bisa disampaikan Mas Abang merencanakan dengan yakin dan bisa untuk Indonesia. Silakan Mas Antonius. Oke, Mas. Halo, Mas Antoniusnya sepertinya ini ya. Mungkin sebelum aku tutup, muncul, Mas. Oh, baik, suaranya baik, masuk. Baik. Suaranya masuk kan nih, Mas? Halo. Masuk ya, Mas? Halo. Iya, halo. Sudah terdengar, Mas Antonius. Oke, mungkin sebelum saya ke closing statement, saya mau respon sedikit. Kebetulan tadi ada Mbak Novita Widianti ya, yang saat ini memang sedang bekerja jadi karyawan BUMN. Boleh gabung hubungin saya nanti kalau tertarik sebagai mentor, Mbak. Nanti untuk bantuin juga yang mahasiswa untuk ngembangin karya-karyanya mereka. Kami juga terbuka untuk para mentor yang mau berbagi untuk anak-anak muda ini gitu. Jadi mentor-mentornya bisa bergabung juga, baik itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, itu tadi mungkin saya jawab. Dan yang terakhir adalah sebenarnya tadi kalau mau refleksi mungkin nanti saya hanya kasih panduan aja ke teman-teman kalau mencoba untuk refleksi terhadap apa sih sebenarnya yang teman-teman pelajarin hari ini. Jadi saya juga nggak bilang bahwa materi saya bagus-bagus banget, tapi poin utamanya bukan di sana, tapi poin utamanya kira-kira teman-teman bisa reflect nggak ke teman-teman. Kira-kira misalnya ada sesuatu nggak yang bisa dilakukan, oh ternyata harus kayak gini ya, coba ya aku lakukan seperti ini. Nah itu adalah refleksi. Jadi bukan berarti oh ya udah aku dapat materinya dari Anton gitu. Bukan cuman itu, tapi refleksi itu adalah oh berarti aku mungkin harus kayak gini ya, oh aku harus kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah nanti teman-teman setelah dari Zoom meeting ini boleh coba melakukan refleksi tersebut. Dan yang terakhir sebagai penutup saya adalah bahwa ketika saya membuat materi ini, saya menyadari bahwa ternyata nggak replanning ya cocoknya ya gitu. Jadi setelah saya melihat, loh ngapain merencanakan kalau besok udah berubah lagi? Nah berarti saya mencoba menyederhanakan bahwa replanning itu berubah menjadi preparing. Jadi bukan hanya merencanakan, tapi mempersiapkan untuk sesuatu yang tadi itu, yang VUCA tadi itu, yang nggak jelas lah, yang ambigu lah, dan yang apa segala macam. Dengan cara apa? Dengan cara upgrade diri kita sendiri, melihat potensi-potensi apa yang kita miliki, dan menambah skill-skill yang baru. Sekali lagi yang terakhir, tetap open-minded, resilience, stay creative, and stay innovative. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Mas Antonius. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mas Antonius MB, ya, dan tentunya untuk Ria yang juga terus bisa memberikan sebuah inovasi dan karyanya untuk Indonesia, tidak hanya untuk Ria saja, tapi untuk kita semua, teman-teman, ya. Semoga terus memberikan proyek-proyek baru dan terus memberikan sebuah gebrakan-gebrakan baru, begitu ya, berupa karya nyata, itu yang lebih penting untuk bisa memberikan sebuah kontribusi aktif untuk Indonesia tangguh dan Indonesia maju. Boleh kita berikan apresiasi, tepuk tangan sekali lagi, dan tentunya tidak lupa teman-teman juga untuk MSI Alpha. Jadi teman-teman kalau memang melihat di kolom chat, di mana MSI Alpha ini juga bisa menyediakan tentang konseling karir, ya teman-teman ya, dan tentunya intensif karir dan preparation. Kalau tadi katanya Mas Antonius tadi kan tidak hanya planning, tapi juga bagaimana tentang persiapannya begitu ya. Bukan hanya perencanaan, tapi persiapan itu juga penting teman-teman. Bagaimana untuk membantu interview, bagaimana meng-create sebuah kurikulum vitae, dan juga bagaimana pula untuk menyediakan psikotes online, jadi nggak perlu datang ke kantor, cukup dengan online, Anda juga bisa langsung melakukan mentoring. Nah, nomor yang bisa dihubungi di mana? Boleh Anda bisa menghubungi di nomor 0 atau 081134 05557. Nomornya sudah ada di kolom komentar, teman-teman. Silakan, karena memang bekerja kalau tidak dari hati itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Jangan terjebak dalam sebuah dilematis, sesuatu yang kemudian membuat kita semakin tidak yakin dengan apa yang akan kita lakukan atau kita hasilkan, maka carilah yang pasti dan menghasilkan sesuatu yang pasti pula. Dan tentunya teman-teman jangan lupa ikuti seriesnya ataupun rangkaian acaranya, tidak hanya pada tanggal 21 Agustus ini yang berkaitan dengan sebuah perencanaan karir, tapi juga di tanggal minggu depan, yaitu tanggal 28, ada dari Top Karir Indonesia tentang winning your dream job, bagaimana memenangkan sebuah pekerjaan yang kita mimpi-mimpikan begitu teman-teman ya. Dan kemudian ada dari Bright Internship ya, bagaimana equipping yourself with 20th century skills, itu juga akan membahas bagaimana terkait keterampilan-keterampilan di abad ini teman-teman, dan juga bagaimana kita sharing di tanggal 11 September 2021 ya, menutup rangkaian acara dari series ini adalah dari Level Up Community, membahas terkait tentang personal branding and networking. Kalau kita sudah merencanakan, kalau kita sudah bisa memberikan sesuatu kolaborasi yang baik dan karya yang tepat, maka bagaimana pula kita bisa melakukannya dengan sebuah kontinuitas, teman-teman. Bagaimana membuat sebuah branding, menguatkan diri kita, ingin dikenal sebagai apa, dan memiliki value seperti apa, teman-teman. Di sini akan dibahas secara tuntas, secara keseluruhan, ya, di kelas akhir dari Level Up Community. Terima kasih sekali lagi, teman-teman. Ya, semoga hari ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, tanpa terkecuali pokoknya teman-teman yang saat ini gabung, boleh kita bisa mengabadikan momen terbaik ini dengan saling memberikan sebuah senyuman begitu ya, karena senyum adalah ibadah, karena ibadah ini kita akan awali untuk bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi satu sama lain. Kita berfoto ya teman-teman ya, boleh dipimpin oleh teman-teman dari MSI Alpha. Okay. MSI boleh. Oke, terima kasih Mas Helmi. Mbak Sabrina boleh gabung? Iya, boleh. Terima kasih atas waktunya. Oke, teman-teman, kita akan berfoto bersama. Mungkin bisa dibantu untuk dinyalakan kameranya. Oh, baik. Nih, wajah. Ayo dong, teman-teman, ya. Sebentar aja. Sebentar, kurang lebih 10 detik aja, teman-teman. Karena wajahnya teman-teman ini akan menjadi kenangan seumur hidup untuk kita semua, ya. Yang datang sekarang maksudnya, ya. Ya, yuk kita saling mengenal, teman-teman. Dengan nanti kalau mama hanya terlihat sekedar gambar kosong kan kurang estetik gitu ya teman-teman ya, kurang bisa tahu siapa sih ini gitu kan. Yuk sebentar aja, 10 detik aja teman-teman. Baik, sampai kita sudah siap menyalakan semua kameranya, semua on cam, baru kita akan mulai. Ada berapa slide? Ada 4 slide ya Mbak Sabrina ya. Saya mengundang baik, untuk kita mulai terlebih dahulu. Teman-teman boleh kita berikan jempolnya sebagai sebuah semangat. Jempolnya boleh, atau ekspresi yang bebas deh ya. Jempol boleh, begini boleh, kemerdekaan boleh, silahkan ya. Ekspresikan diri kita, express yourself teman-teman. Yuk, silahkan. Oke, mohon ditunggu sebentar.
Mohon ditunggu sebentar ya, rekan-rekan. Oke, terima kasih atas senyuman terbaiknya. Ini Kak Helmi ada di sini nggak ya? Udah. Nggak tahu Udah ya, ya, saya tiba-tiba oke. nyasar ke Iya, ruangan saya lain. juga melihat Kak Helmi hilang. Terima kasih, Kak. Baik. Iya, nggak apa-apa. Yang penting hatinya nggak hilang gitu ya untuk MSI begitu kan. Siap, terima kasih teman-teman ya. Kita akan bertemu di lain kesempatan, lebih tepatnya tanggal 28 Agustus 2021 ya. Silakan ajak teman-teman yang lain begitu ya. Jangan kita saja mendapatkan hal baik ini, kita ajak teman-teman yang lain mumpung semuanya ini masih gratis teman-teman ya. Di era pandemi ini tidak hanya sekedar kita dapat ilmunya, tapi juga kita bisa memberikan hal baik kepada orang lain dengan cara kita menginformasikan. Di situ ada scan barcode atau ada apa? Ada posternya teman-teman ya. Ada posternya, nanti silakan di-share di story ya di berbagai platform. Silakan teman-teman untuk ajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Semakin banyak akan semakin bermanfaat dan semakin memiliki impact luar biasa untuk Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Akhir kata, ada tambahan lagi Bu Novi sebelum saya tutup kiranya? Sudah, saya cuma mau ucapin terima kasih banyak Mas Anton, terima kasih sharing yang luar biasa. Saya harapkan benar-benar menginspirasi teman-teman bahwa kita mungkin jangan kalau serikat, tetapi dengan program-program dilakukan KRIA, saya rasa teman-teman akan dapatkan experience learning yang kemudian benar-benar ini bermanfaat gitu ya. Jadi kalau belum masuk ke dunia kerja, ini adalah trialnya di sana, magangnya di sana. Lalu saya ucapkan terima kasih Mas Helmi untuk memandu acara kita sehingga menjadi luar biasa, menginspirasi, dan kepada teman-teman muda semuanya, semoga mendapatkan inspirasi manfaat dari acara ini dan nantikan acara kami di minggu-minggu berikutnya dengan tamu yang lain yang akan lebih inspiratif sehingga bisa mendapatkan berbagai macam kemungkinan untuk bisa mendapatkan karir yang tepat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Novi, dan jangan lupa satu lagi titipan yang tentu kita wajib harus lakukan selain kita follow Instagramnya KRIA, jangan lupa follow Instagramnya. Nah, ini muncul kan? Follow Instagramnya MSI Alpha, jangan sampai salah, ALPHA ya teman-teman ya. Cari logo yang berwarna ini, teman-teman yang ada di layarnya teman-teman. Silakan follow, satu klik kan yang Anda lakukan itu pasti punya sebuah impact luar biasa, karena satu hal baik akan bisa memiliki sebuah hasil yang tidak pernah terbatas teman-teman ya. Terima kasih Mas Antonius, terima kasih Bunda Novi, terima kasih Mbak Sabrina dan tim dari MSI. Akhir kata saya akan tutup dengan parian karena saya mengawali dengan parian. Wonokromo utani terus nodon rimo pangeran sembales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mantonius dan Mas Helmi. Jangan lupa diisi link feedback-nya ya.